Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, malam-malam masih dikasih nikmat untuk jemput pahala. Malam-malam masih dikasih tenaga, dikasih keluangan waktu, dikasih kesempatan untuk duduk di majelis ilmu. Yang kita harus bersyukur karena Allah memberikan kelimpahan keberkahan buat kita, kemudahan untuk masuk ke dalam surga. Setiap kali Allah memudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu. Dan ini nggak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan ini, karena kita sebelum datang ke sini kita punya pilihan masing-masing, mau datang atau enggak. Dan ketika Allah memudahkan kita untuk datang ke sini, tandanya Allah cinta, tandanya Allah sayang, tandanya Allah begitu ingin memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana ini hadis yang selalu saya ulang-ulang ketika memulai kajian, karena kita nggak boleh lupa hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda, barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan langkah kakinya ke surga. Maka malam ini menjadi sebuah kabar gembira buat kita, karena insya Allah malam ini kita mendapatkan kesempatan masuk ke dalam surga dengan mudah. Dan tandanya apapun ujian dan masalah kita, insya Allah Allah akan kasih jalan keluar. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hari ini tadi hari Jumat ya, kita disunahkan untuk berbanyak sholawat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya memudahkan kita untuk bersolawat, tapi juga untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kita harus sadar banget bahwa hadirnya Nabi itu ibarat cahaya buat kita. Tanpa Nabi kita nggak pernah tahu gimana caranya sholat. Tanpa Nabi kita nggak pernah tahu gimana caranya hidup menjadi hamba Allah yang benar. Kita nggak tahu bagaimana cara bersabar. Kita nggak tahu gimana caranya menjadi orang-orang yang Allah cintai. Nggak tahu gimana caranya tangguh dalam menjalani hidup. Karena Nabi Muhammad SAW pun juga mengalami berbagai macam ujian, masalah dan musibah, yang kalau kita paham benar bagaimana cara Nabi hidup, maka insya Allah kita akan tenang dalam menjalani kehidupan kita. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah Nabi. Sebab segala perkataan, perbuatan, bahkan diamnya Nabi itu kalau kita contoh mendatangkan pahala. Dan semua masalah, semua ujian sudah terjadi di masa lalu, dan kita tinggal mencontoh bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi permasalahan hidupnya untuk kita amalkan di zaman sekarang. Dan alhamdulillah ini kita di Masjid Al-Ukhwah ya. Insyaallah terima kasih kepada DKM Masjid Al-Ukhwah, juga jamaah yang mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang akan kita syukuri di dalam surga. Bukan hanya berjumpa di sini di teman-teman surga, tapi semoga ini menjadi catatan pahala dari awal tadi dibuka sampai nanti kajian ini ditutup, menjadi sebuah amal yang suatu hari bisa kita syukuri dalam surga. Kita pernah berjuang untuk melakukan amal soleh pada malam hari ini. Dan malam ini kita akan bicara tentang muslimah kuat zaman now ya, dan berkaca dari orang-orang di Palestina, dari ibu-ibu hebat, dari perempuan-perempuan hebat di Palestina. Karena kita harus sadar benar, adanya kejadian di Palestina sekarang ini sebenarnya Allah ingin menguatkan keimanan kita. Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda bahwa parameter tolak ukur keimanan itu ada di Baitul Maqdis, ada di Palestina, ada di Masjidil Aqsa. Kalau di sana keimanannya bagus, maka di luar itu juga akan bagus. Kalau di sana kuat, maka di luar di sana juga akan kuat. Adanya kejadian yang ada di Gaza, yang ada di Palestina, penindasan demi penindasan, kezoliman yang ada di sana, pembunuhan yang terjadi,
Sebenarnya itu adalah cara Allah ingin mengajarkan kita. Di sana ada perempuan-perempuan hebat yang dengan keimanannya yang kuat, meskipun mereka kehilangan hartanya, kehilangan orang-orang yang dikasihinya, kehilangan tempat tinggalnya, tapi mereka tidak pernah putus asa dalam menjalani hidup. Kekuatan iman mereka menjadi tolak ukur buat kita. Sekarang ini malu kalau mau ngeluh, bener gak ibu-ibu? Malu kalau mau ngeluh, malu kalau ngerasa baru diuji sedikit kayak udah melempem, kayak udah mau nyerah, merasa jadi orang yang tersengsara di dunia. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menghadapkan kita pada situasi mereka yang setiap hari nggak pernah tahu hari ini nanti bakal dapat makan atau enggak. Sedangkan kita setiap hari kalau mau makan milih menu, saya mau makan pakai apa ya, benar gak? Kalau mereka hari ini saya nggak tahu bakal dapat makanan atau enggak. Karena langkanya bahan-bahan makanan, karena tingginya harga-harga di sana, dan mereka nggak punya penghasilan. Bahkan kalau kita kirim distribusi bantuan ke sana, itu kayak dipotong 40%, dan harga gandum itu satu karungnya itu bisa sampai 5 juta, dan mereka nggak punya penghasilan. Itu yang di Gaza. Yang di Masjidil Aqsa, itu juga harga-harga mahal-mahal banget. Semakin sedikit orang ke Masjidil Aqsa, semakin menurun perekonomian mereka. Sedangkan mereka dalam penjajahan Israel yang berat banget hidupnya. Kalau lagi kayak gitu, kita juga kalau lagi misalnya di sini lagi diuji punya utang dan susah, lagi mau bayar atau lagi kesusahan ekonomi, mau ngeluh juga malu ya. Karena meskipun sekarang mungkin lagi ada yang diuji ekonominya susah atau lagi ada hutang, tapi Allah masih kasih kita nikmat aman. Bener gak? Allah masih kasih kita nikmat aman, nikmat nyaman ada di sebuah negara yang kita nggak perlu khawatir tiba-tiba ada bom, tiba-tiba ada rudal, tiba-tiba ada tentara yang nembakin pas kita lagi duduk di masjid, ya kan, kita nggak khawatir. Sedangkan mereka di sana 24 jam itu deg-degan terus. Meskipun deg-degan mereka tetap tenang. Bahkan ketika ada yang meninggal, ucapannya apa? Alhamdulillah atau astagfirullah? Alhamdulillah selain innalillahi. Bahkan bisa ngebisikin sama jenazahnya, salam ya buat Rasulullah, ya kan? Seolah-olah kematian itu menjadi sebuah perpisahan yang mereka paham benar setelah ini kita ketemu lagi ya di surga. Ini cuma perpisahan yang sementara ya. Di belahan dunia lain, mungkin di sini atau di negara lain, orang tuh punya sakit wahan, cinta dunia dan takut mati, ya kan? Sedangkan di Palestina tuh kayak kematian sudah menjadi sahabat buat mereka gitu. Ketika ada yang meninggal, ya udah nanti ketemu lagi gitu. Paham benar bahwa dunia memang tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Maka memang Masya Allah, perempuan-perempuan hebat di Masjidil Aqsa, bahkan anak-anak kecil di Masjidil Aqsa, mereka paham benar bagaimana mereka berjuang karena paham dulu ada orang-orang sebelum mereka, para nabi, para rasul yang juga tertindas hidupnya di Palestina, tapi terus berjuang dan berhasil menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Contoh, kalau kita lihat itu kan, pernah lihat nggak pemuda-pemuda Palestina, anak-anak Palestina kalau perang, kalau lagi menghadapi tentara Israel pakai batu, bener nggak? Pernah lihat? Pakai batu. Bahkan alhamdulillah Allah takdirkan, Allah izinkan saya beberapa kali ke Palestina. Alhamdulillah sampai sekarang rutin. Nanti bulan Agustus juga insya Allah saya akan berangkat. Bahkan saya pernah lihat di depan mata kepala saya sendiri. Waktu itu ke Palestina, lagi mau ke tempat makamnya Nabi Yunus alaihi salam di daerah West Bank di Halhul. Tiba-tiba ada tentara Israel yang menembak pemuda Palestina itu di depan mata kami, di depan mata saya dan jamaah Indonesia yang lagi mau ziarah ke makamnya Nabi Yunus. Meninggal. Dan rame itu kan ya. Tapi Masya Allahnya itu tour guide yang bawa kami, dia tenang banget. Seolah-olah melihat hal itu, melihat kematian itu hal yang biasa. Semua orang hidup dan mati. Jadi kayak ya semua orang kadang-kadang hidup dan mati dan Allah bisa mematikan kita kapanpun, dimanapun.
Ketika turun dari mobil, tenang aja, kata dia. Nggak apa-apa, ayo kita ziarah dulu ke makamnya Nabi Yunus alaihissalam. Masuk, ini nggak apa-apa, ini lagi tembak-tembakan loh ya kan gitu, ini lagi ditembak loh nih tadi pemudanya gitu kan. Ini lagi rame loh pemuda Palestina. Nggak apa-apa, kita ziarah dulu. Nah saya penasaran, saya setelah ziarah saya ngeliatin itu pemuda-pemuda Palestina marah dong, karena ada yang ditembak. Di ujung sana saya lihat ada tank Israel, terus mereka bawa senjata, tentara-tentara itu, dan pemuda-pemuda dan anak Palestina cuma bawa batu. Mereka cuma bawa batu dan sebuah teriakan yang itu menggetarkan hati saya. Meskipun mereka anak-anak kecil, meskipun mereka anak-anak remaja, yang buat kita bocah-bocah anak-anak kecil, tapi mereka meneriakan sebuah kalimat takbir. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang mereka yakin benar meskipun ini cuma batu dan kami anak-anak kecil, tapi kami punya Allah yang Maha Besar yang akan menjadi pelindung dan penolong mereka. Mereka maju dilempar gitu tentara. Qadarullahnya itu tentara nggak ada yang nembakin mereka loh. Yang ditembak cuma satu. Bisa nggak tuh tentara nembakin mereka pada saat mereka lari nempuk-nempukin? Bisa nggak? Bisa. Kekuatan dan keyakinan keimanan mereka ketika bawa batu, lalu takbir Allahu Akbar untuk menghantuk kayak pengen ngebales gitu kan, walaupun mereka tahu itu gak akan berhasil, tapi mereka yang penting berjuang aja dulu ya kan gitu, menunjukkan bahwa kami tidak takut, kami gak gentar dan tetap membela meskipun mereka tahu itu sia-sia ya kan gitu, karena di sana bawa senjata, tapi minimal mereka berjuang aja dulu dan nunjukin mereka nggak takut. Masya Allah ya. Bawa batu. Kenapa bawa batu? Mereka punya gambaran dulu zaman Nabi Daud alaihi salam ketika mau kan dari Nabi Musa dari Mesir kan mau ke Palestina. Ketika Nabi Musa meninggal dilanjutkan sama Nabi Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa. Ketika mau menguasai negeri Kanaan Palestina, itu sedang ada namanya Raja Jalut yang badannya gede-gede, raksasa, gigantisme, gede-gede banget. Dan itu dikalahkan oleh si Daud, Nabi Daud alaihi salam, itu dengan ketapel. Ketapel itu senjatanya pakai apa ketapel? Melemparnya pakai apa? Batu, ya kan? Nyambung nggak sama kisah sekarang? Nyambung. Mereka paham benar, mereka belajar sejarah, mereka tahu orang-orang hebat, dan mereka paham benar nggak ada masalah, nggak ada musibah, nggak ada kejadian yang dulu tuh pernah terjadi dan sekarang juga bisa terjadi dan kita tinggal nyontoh keberaniannya gitu. Nabi Daud alaihissalam itu orangnya, kalau dalam hadis itu dijelaskan orangnya tuh bukan yang tinggi gede gitu, orangnya kecil tapi keker gitu, dan mengalahkan si Raja Jalut yang gede banget dengan ketapel dan batu. Dan sekarang itu terjadi, masya Allah ya. Kayak mereka memang anak-anak kecil, pemuda-pemuda, tapi mereka yakin dengan takbir Allah Maha Besar. Mereka yakin ya dulu juga pernah ada yang mengalahkan musuh, yaitu Nabi Daud alaihissalam dengan senjata yang sama berupa batu. Itu kalau bukan karena faktor keimanan, mustahil. Dan ketika saya melihat hal itu, masya Allah sekali ya gitu. Memang nggak ada takutnya mereka gitu. Dan kalau kita suatu hari nanti, saya mendoakan semuanya bisa sujud di Masjidil Aqsa sama-sama. Kalau insya Allah nanti bulan Agustus saya berangkat lagi, mudah-mudahan suatu hari nanti saya bisa nganterin jamaah di sini Masjid Al-Ukhwah untuk datang sama-sama ke Masjidil Aqsa. Itu kalau kita mau masuk ke Masjidil Aqsa, itu akan dijaga sama tentara. Karena masih dalam penjajahan penguasaan Israel. Jadi kalau kita masuk itu ada tentara sekitar 6 orang yang mereka bawa senjata dan mereka akan nanya, kamu dari mana? Lihat paspornya, baru nanti mereka ngizinin kita masuk. Ada orang-orang yang nggak boleh masuk gitu kan ya gitu. Jadi kayak masjid itu dijaga dan dikuasai oleh orang-orang Israel. Nanti kalau kita masuk, kita kalau perempuan biasanya sholatnya di masjid yang kubahnya emas, Dome of the Rock ya. Kita kan simbol banget kan tuh ya, Dome of the Rock gitu. Kalau yang laki-laki, apalagi hari Jumat, itu kalau yang Dome of the Rock itu isinya perempuan semua. Kalau hari Jumat, sholat Jumat, yang laki-laki, yang kubahnya abu-abu, masjid kibli, ya, itu laki-laki semua gitu. Nah, kalau kita masuk ke Dome of the Rock, itu ada yang jaga, bukan orang bersenjata, nggak ada yang pegang senapan, bukan laki-laki yang keker-keker kayak tentara yang tadi jaga di depan, kayak tentara Israel. Tahu nggak siapa yang jaga? Perempuan-perempuan, nenek-nenek, paruh baya. Mereka bawa apa? Bukan bawa senjata, bukan bawa pisau. Mereka bawa Quran.
Masya Allah ya. Mereka bawa Quran, mereka berjaga, setiap 3 jam sekali mereka rollingan dengan membaca Al-Quran. Karena kalau nggak begitu, Masjidil Aqsa kosong. Nggak ada yang jagain, nggak ada yang kesana. Dengan tua rentanya mereka, dengan fisik mereka yang sudah lemah, mereka tahu mereka nggak mungkin masuk masjid bawa senjata. Mereka tahu bahkan bawa batu aja juga nggak mungkin, karena kalau mau masuk masjid itu tasnya digeledah, ya kan? Mereka pakai Al-Quran sebagai senjata mereka menjaga Masjidil Aqsa. Masya Allah ya. Makanya saya kalau ke sana tuh seneng banget duduknya di kubah yang emas itu, nemenin mereka. Dan semakin sedikit orang-orang datang ke Masjidil Aqsa, ya semakin besar akan mudah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan mendatangi Masjidil Aqsa itu bukan hal yang mustahil buat kita. Bisa banget kok insya Allah. Bahkan setiap bulan insya Allah kita ada keberangkatan ke sana. Tinggal kita mau apa enggak. Dan mendatangi Masjidil Aqsa ini sekarang ini seperti hal yang sangat-sangat dianjurkan. Dan Masjidil Aqsa, benar kata Rasulullah SAW, kalau kita ke sana, itu kan tolak ukur keimanan tuh ada di sana ya. Yang biasanya kita cuma lihat di Al-Quran, tentang kisah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, lalu Bunda Maryam, ya kan gitu, ibunya Nabi Isa, itu kita bisa lihat di depan mata jejak-jejak peninggalan mereka. Bahkan kalau di Palestina itu kan ada Masjidil Aqsa, itu di daerah Yerusalem, Al-Quds, ada juga di daerah Hebron. Hebron itu tempat Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya Palestina itu bumi para nabi, tanahnya para anbiya. Kalau kita ke Hebron, itu nanti ada makamnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada istrinya, Sarah. Ada anaknya, Nabi Ishak alaihi salam. Ada istrinya Nabi Ishak, Rifqah. Ada lagi makamnya Nabi Yakub alaihi salam. Lalu makamnya Nabi Yusuf alaihi salam. Para nabi, para rasul di sana yang selama ini kita cuma lihat kisahnya di Al-Quran atau ketika ada kajian diceritain gitu ya. Ini kalau kita ke Palestina, kita akan melihat jejak-jejak mereka benar-benar di depan mata, dan itu akan menggetarkan hati kita bahwa ternyata apa yang diceritakan oleh Allah dalam Quran semuanya nyata. Makanya memang tanah keimanan itu benar-benar ada di Palestina, bergetar hati kita. Bahkan kan dulu ketika Mi'raj, sebelum Rasulullah SAW itu Mi'raj, kan kalau Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW memimpin sholat seluruh para nabi dan para rasul. Ada berapa? 124.000. Berarti para ulama menyebutkan setiap jengkal yang ada di Masjidil Aqsa itu pernah diduduki, pernah dibuat tempat berdiri para nabi dan para rasul. Dan di sana juga malaikat membentangkan sayapnya di atas bumi Syam, di atas Masjidil Aqsa. Karena Syam itu mana saja? Palestina, Suriah, Lebanon, Jordan. Makanya kayak benar-benar terberkahi. Semakin kita tahu keutamaan tentang Palestina, semakin kita tahu ternyata di sana ada jejak-jejak para nabi, para rasul, dan di sana adalah tolak ukur keimanan. Kita akan semakin mau berjuang untuk terus membersamai Palestina, dan bagaimana caranya supaya Masjidil Aqsa itu terbebaskan. Karena itu punya kita dan para ibu, masya Allah di sana. Bahkan dulu waktu Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Masjidil Aqsa, perempuan punya peran besar di situ. Menyambut kemenangan itu dengan masain namanya maklubah. Nanti mungkin ada pemutaran video ya. Ada maklubah, jadi kayak nasi ditaruh di panci terus dibalikin gitu. Itu peran perempuan ketika menyambut kemerdekaan pembebasan Masjidil Aqsa oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi memang dari dulu perempuan itu menjadi bagian dari pembebasan Masjidil Aqsa. Penyemangatnya para pejuang, penyemangatnya para orang-orang yang terus berusaha untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Pertanyaan saya, sadar nggak bahwa sekarang ini kita punya beban amanah, PR besar yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang Masjidil Aqsa karena belum terbebaskan.
Dan itu PR kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bagaimana caranya supaya ikut berjuang sampai Masjidil Aqsa nanti merdeka. Kita nggak pernah tahu kapan, dan ini pelajaran besar dari perempuan-perempuan hebat di Palestina. Orang-orang di Gaza, ibu-ibu di Gaza, perempuan-perempuan hebat di Gaza, karena kita bicaranya tentang wanita kuat zaman now. Mereka bukan hanya satu, kuat keimanannya. Mereka yakin benar bahwa semua ini terjadi atas izin Allah, ya kan? Dan mereka harus menjalani ini, harus ridho dengan apa yang Allah berikan, meskipun terlihat sebagai mereka sekarang menjadi negara yang paling terzolimi seluruh dunia. Tapi mereka kuat keimanannya bahwa ini adalah kehendak Allah, maka mereka menjadi kuat tauhidnya. Mereka menggantungkan kebahagiaannya, keselamatannya, perlindungannya, rezekinya, kebahagiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala meski kehilangan segalanya, tapi ketika mereka tidak kehilangan Allah, mereka benar-benar kuat tauhidnya, maka mereka selalu siap menghadapi harinya setiap hari. Nggak ada takutnya perempuan sana tuh. Dan mereka kuat juga, kuat imannya, kuat tauhidnya, kuat hatinya, gak gampang kecil hati meskipun setiap hari banyak kegagalan yang dialami. Nanti akan kita kaitkan dengan kehidupan. Walaupun banyak kegagalan yang dialami, contoh berapa kali gencatan senjata? Berkali-kali. Dikhianati terus gak? Dikhianati terus. Berapa kali mereka gagal ketika ngantri makanan, tiba-tiba makanannya habis. Mereka gak dapat makanan, pulang dengan tangan kosong. Berapa kali mereka antri minuman, ternyata minumannya di truk air itu sudah habis. Akhirnya pulang dengan rasa haus. Berapa kali mengalami kegagalan dan kesedihan ketika tiba-tiba terdengar kabar anggota keluarganya meninggal. Banyak sekali kesedihan dan kegagalan-kegagalan dalam hidup yang mereka alami, tapi mereka tetap percaya, menguatkan hatinya, semua boleh hilang, yang penting bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka terus menguatkan fisik mereka meskipun dalam keadaan lemah. Dengan zikir-zikir yang menguatkan diri mereka seperti tadi. Meskipun anak kecil zikirnya Allah Maha Besar. Mereka tahu mereka punya Allah yang Maha Besar. Meskipun mereka kecil, mereka akan kuat. Karena Allah yang punya Allah yang Maha Besar. Kalau kita implementasikan dalam kehidupan kita, orang-orang di Gaza atau di Masjidil Aqsa, tahu nggak kapan bakalan merdekanya? Tahu nggak? Nggak pernah tahu kapan. Yang mereka tahu, Allah menginginkan mereka menjalani ujian ini. Mereka ridho, mereka sabar, mereka ikhtiar setiap hari bagaimana bertahan hidup dan terus berjuang. Tanpa berprasangka buruk sedikit pun kepada Allah, meskipun nggak tahu menangnya kapan. Ya bukan? Masya Allah ya. Dan itu kalau dalam kita sehari-hari, ketika kita diuji, bukan tentang kapan selesainya jamaah. Kita nggak pernah tahu kapan ujian kita selesai. Kita harus belajar dari mereka. Yang kita bisa ambil ketika kita ada masalah, ketika kita ada ujian, yang kita harus lakukan sabar, berdoa, jalani hari ini, terima takdirnya. Kapan selesainya, itu urusan Allah. Yang penting kita terus beramal sholih, terima takdir, nanti Allah kasih petunjuk ikhtiar setiap harinya apa yang harus kita lakukan sampai nanti masalah kita selesai. Makanya nggak perlu bilang kapan, kenapa aku ya Allah, kapan ujianku akan selesai, seolah-olah kita nggak sabar. Orang-orang di Gaza, perempuan-perempuan hebat itu nggak pernah bertanya kepada Allah, nggak pernah protes kapan nih selesainya, kapan, enggak. Yang mereka tahu apa? Hadapi hari ini dengan amal-amal soleh yang terbaik. Kapan selesainya terserah Allah. Bahkan ketika mereka mengalami kegagalan demi kegagalan karena belum juga merdeka, mereka nggak pernah kecewa sama Allah. Dan mereka terus berprasangka baik sama Allah bahwa nanti pasti akan merdeka. Mereka yakin dengan janjinya Allah. Begitu juga harusnya kita menguatkan hati, menguatkan iman dan tauhid kita bahwa masalah saya nanti juga akan selesai. Selesainya kapan? Urusan Allah. Yang penting sekarang saya ridho dulu. Sabar dulu, beramal soleh dulu gitu. Sebenarnya sabar itu apa sih jamaah? Sabar itu apa? Hah? Menahan apa? Hah?
amarah. Sabar adalah kita tetap melakukan amal-amal solih, menahan untuk tetap melakukan amal-amal solih meskipun ada takdir yang tidak sesuai sama maunya kita. Nah itu sabar. Kalau menahan amarah tapi dia nggak sholat, dia nggak ngaji, dia nggak zikir, dia nggak ketaklim, dia nggak mau ibadah, itu bukan sabar. Bahkan ada yang bilang sabar itu apa? Sabar itu diem. Ada nggak bilang gitu? Salah. Sabar adalah kita menahan untuk tetap maksain diri ibadah, amal solih, meskipun ada takdir yang tidak sesuai sama maunya kita. Kalau kita sabar, maka insya Allah keimanan kita akan menguat. Dan tanpa keimanan yang kuat, itu juga kita nggak mungkin bisa sabar, karena dua-duanya berkaitan. Dan kalau kita sabar lalu keimanan kita kuat, kita akan mudah bersandar kepada Allah. Nanti akan jadi kuat tauhidnya, bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah, maka sejatinya aku harus bersandar dan minta pertolongan kepada Allah. Terserah Allah aja mau apa-apain aku, yang penting akhirnya masuk surga. Aku memang lagi diuji, ada musibah, ada masalah. Nanti juga Allah selesaikan. Tugasku saat ini adalah tetap beribadah dan beramal solih. Nanti Allah kasih jalan keluar lewat arah yang tidak disangka. Karena buah dari tadi beramal solih, melakukan yang Allah perintahkan, meninggalkan yang Allah benci. Dan itu terjadi dengan orang-orang perempuan-perempuan hebat yang ada di Palestina, ya kan? Mereka nggak tahu selesainya kapan. Yang mereka tahu hari-harinya lihat pada menghafal Al-Quran, benar? Bahkan kemarin karena setiap bulan kita selalu rutin untuk mengirimkan bantuan ke Gaza, itu mereka request baju sholat, mukena lah kalau kita. Karena ketika dibom hancur, mereka nggak punya mukena kan. Mereka takut sekali tidak bisa menjalankan ibadah, karena mereka paham sejatinya tujuan hidupnya untuk ibadah. Soal lagi digenosida, lagi ada musibah, lagi diperangi, lagi banyak yang dibunuhin, itu memang takdir yang harus mereka jalani. Tapi mereka paham benar tugas utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah. Mereka nggak pusing sama apa yang hilang. Tapi mereka terus berusaha bagaimana caranya supaya beramal soleh sampai nanti ajal menjemput. Biar ketika nanti usianya selesai, tetap dalam melakukan ibadah kepada Allah. Karena sejatinya, ini kita belajar banget nih dari wanita Palestina. Masalah itu, musibah itu, ujian itu akan selesai dengan dua cara. Yang pertama, akan selesai dengan dikasih Allah jalan keluar. Yang kedua, selesai ketika umur kita udah selesai. Ada nggak orang-orang yang udah meninggal di Palestina? Banyak banget. Udah merdeka belum? Belum. Tapi ada juga yang nanti yang umurnya memang Allah kasih dan dia akan merasakan kemerdekaan Palestina, kebebasan Masjidil Aqsa, benar? Insya Allah, bahkan kalau kata orang-orang di sana 2027 katanya gitu. Gak nyampe 5 tahun lagi juga merdeka. Mereka yakin dengan itu, janjinya Allah. Allah alam kapan, kita nggak pernah tahu. Tapi kita bisa belajar, perempuan-perempuan kuat di Palestina, mereka menguatkan keimanannya, mereka menguatkan tauhidnya, mereka menguatkan hatinya sehingga tumbuh kekuatan besar dalam dirinya bahwa hidup tetap akan baik-baik saja, hidup tetap harus berjalan, tidak boleh menyerah, bahwa ini adalah takdir yang Allah beri, tugas kita ridho, tugas kita tetap beramal sholih, soal kapan selesainya itu urusan Allah. Karena sejatinya Allah berhak memilihkan ujian yang menurut Allah paling kita mampu, paling kita bisa, yang membuat kita mudah masuk surganya. Kita kalau suruh tukeran ujian sama mereka juga kita nggak kuat. Tapi bisa jadi mereka kalau tukeran ujian sama kita, mereka nggak kuat. Makanya kalau ada yang lagi curhat sama masalahnya, jangan bilang, ih kamu mah belum seberapa, aku nih ujiannya lebih berat dari kamu gitu. Nggak ada, kita semua tuh diuji sesuai dengan kemampuan kita. Jangan merasa jadi orang yang tersengsara di dunia, malu sama perempuan-perempuan hebat, muslimah-muslimah di
Palestina. Berasa ya gitu, betapa sebenarnya apa yang terjadi di Palestina itu ujian buat kita. Di dunia yang kita ini seperti dijauhkan dari Allah, dijauhkan dari Islam, dibikin seolah-olah kenapa hidupku tuh kayaknya kok nggak bahagia ya, tidak mendapatkan apa yang aku mau, kayaknya semua hal begitu sulit gitu ya. Adanya Palestina adalah ujian buat kita untuk banyak-banyak bersyukur dan untuk banyak-banyak pandai-pandai ridho dalam menerima takdir Allah. Dan benar-benar membuktikan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa umat Islam itu seperti satu tubuh. Kalau yang satu sakit, yang lain ikut merasakan. Dan membuktikan memang parameter keimanan itu ada di Baitul Maqdis. Dari sana kita melihat perempuan atau orang-orang yang keimanannya begitu kuat. Dan fungsi keimanan itu apa sih jamaah? Saya hari ini banyak membahas tentang itu. Fungsi iman itu apa? Kan kalau kita kajian, kita bersyukur akan nikmat Islam, nikmat iman gitu ya jamaah ya. Fungsi iman itu apa? Fungsi iman adalah agar kita mudah taat sama Allah. Makanya iman itu naik turun. Iman naik karena ketaatan, iman turun karena kemaksiatan. Semakin kita beriman, semakin kita mudah taat. Tapi ketika kita banyak melakukan kemaksiatan dan dosa, imannya turun. Tapi begitu kita melakukan ketaatan, karena fungsi iman ini untuk ketaatan nih. Kalau nggak ada iman, saya tanya ya, kalau kita nggak kasih iman sama Allah, kita nggak akan mau sholat kali. Kita beriman nih bahwa Allah adalah Rabb kita, Allah adalah pencipta kita, Allah adalah Tuhan kita, makanya kita mau sholat, benar? Kita beriman nih bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita, makanya kita mau ngikutin Nabi, kita mau sholawat, ya kan gitu. Kalau nggak ada iman, emang mau kita sedekah? Mau nolongin orang di Palestina, kenal aja enggak? Ya nggak kenal, siapa? Ya kan gitu. Kita ngumpulin uang tiap hari, dari kerja, jualan, apa gitu ya. Tiba-tiba tuh ada kejadian di Palestina, terus ada yang nawarin, yuk kita sedekah buat Palestina, duit kita kasihin ke orang, kenal aja enggak, ya kan? Kalau bukan karena iman, kita beriman bahwa memang harta kita tuh titipan Allah, dan ketika kita kasih ke jalan Allah, itu akan menguntungkan diri kita sendiri juga gitu kan. Ada pahalanya di sisi Allah. Kalau nggak ada iman, nggak mau kita sedekah, bener gak? Kalau nggak ada iman, nggak mau kita maafin orang lain. Ngapain orang dia jahatin saya? Ngapain saya harus maafin orang, ya kan? Tapi karena kita beriman, nanti segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika kita memaafkan orang lain, itu pahalanya tanpa batas. Dan kita butuh memaafkan orang lain agar Allah memaafkan kita. Maka kita memaafin orang. Ada iman itu tadi loh. Bahwa segala sesuatu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerasa sekarang fungsi iman itu luar biasa. Dan orang-orang yang keimanannya bisa dibilang paling kuat sekarang adalah orang-orang yang ada di Gaza. Tangguh banget mereka. Apapun yang terjadi, mereka tetap melakukan amal-amal soleh, tetap nggak takut menjalani hidup, dan Masya Allah malah tambah solihah, ya kan gitu. Malah tambah dekat sama Allah. Dan itu adalah fungsi musibah sebenarnya. Fungsi musibah. Mungkin buat kita melihat mereka ditimpa musibah yang sangat besar, tapi kita lihat mereka semakin dekat dengan Allah, bukan? Dan kita bisa berkaca dari situ, berarti fungsi musibah salah satunya adalah membuat kita untuk lebih dekat sama Allah. Bikin kita ingat sama Allah. Bikin kita sadar ternyata Allah tidak pernah memberikan takdir yang buruk. Kita yang sering prasangka buruk, adanya hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita adalah karena Allah pengen kita nggak jauh dari Allah. Allah pengen kita bersandar hanya kepada Allah. Allah pengen kita kembali kepada Allah biar kita nggak ditipu terus sama kebahagiaan dunia yang semu. Makanya di Palestina, di Gaza terutama, kayak kebahagiaan dunianya dicabut sama Allah. Gimana enggak ada nikmat aman, makanan nggak ada, rumah hancur, sakit, ya kan gitu. Kebahagiaan dunianya dicabut sama Allah. Biar apa? Biar ingat terus tentang kehidupan akhirat. Sehingga ketika ada kematian, yang ada di pandangan mereka surga. Karena memang sadar banget dunia untuk dihancurkan.
Dunia ini hadir untuk hancurkan. Maka jangan mencari kebahagiaan dunia yang menipu, jangan terlena, kan begitu ya. Sedangkan di luar Palestina kita seperti dibombardir dengan iming-iming kebahagiaan dunia yang sebenarnya cuma sebentar. Punya mobil baru, seberapa lama sih senangnya? Sebentar. Dapat uang banyak, seberapa lama sih yang dipakai buat beli-beli juga cuma segitu ya kan gitu. Semuanya tinggal angka, kalau meninggal ya kita nggak bawa juga ya kan gitu. Makan enak cuma sampai sekerongkongan doang, udahnya udah gitu ya. Kerasa ya, ternyata memang kita belajar besar menjadi perempuan-perempuan yang kuat, menjadi orang-orang yang kuat dari orang-orang yang ada di Masjidil Aqsa. Bahwa hidup bukan tentang kebahagiaan dunia, tapi tentang ketika kita bahagia, kita dekat dengan Allah. Makanya kita masih bisa lihat mereka tetap senyum. Meskipun ada juga air mata, karena sabar itu bukan berarti kita nggak boleh nangis. Boleh kita nangis. Bahkan ada air mata, atau kalau ada hadis itu air mata yang jatuh karena takut kepada Allah, itu bisa memadamkan api neraka. Nangis takut banget, takut nggak bisa ridho sama takdirnya Allah. Tolong ya Allah, tolongin. Dan air mata itu ternyata bisa membawa keberkahan. Nggak apa-apa nangis. Yang penting tetap yakin bahwa takdir ini pasti baik buat saya. Ridho, tetap beramal solih, sabar, kuat dalam menjalani apapun yang Allah pilih, apapun yang Allah rencanakan dalam hidup kita. Percaya bahwa Allah tidak akan salah ngatur. Allah tidak akan salah dalam memberikan takdir. Allah tidak akan salah kasih rezeki. Kalau emang rezeki kita akan sampai ke kita. Allah nggak akan salah ketika ngasih kebaikan buat kita. Dan Allah nggak pernah kasih keburukan ketika Allah udah kasih kita Islam sama iman. Maka hidup kita sebenarnya akan baik-baik aja. Kalaupun ada suatu hal buruk terjadi, berarti ada hal dalam diri kita yang maunya Allah pengennya kita lurus ke surga, kita melakukan hal yang justru membuat kita ke neraka. Sama Allah ditegur, dijegal, dikasih musibah, dikasih ujian. Biar kita ingat, biar kita balik lagi ke Allah, biar kita berhasil masuk surganya. Makanya Nabi bilang, anak Adam itu akan diuji sampai nanti dia pulang tanpa membawa dosa. Dan kalau kita lihat di Palestina kan isinya musibah, ujian gitu terus ya. Tapi kita nggak pernah berpikir bahwa Allah benci sama mereka, benar gak? Ya gak? Kita tetap merasa mereka adalah orang-orang mulia, orang-orang hebat. Dan itu harusnya bisa kita praktekin dalam kehidupan kita sekarang. Berarti kalau ada musibah dan ujian bukan berarti Allah benci sama kita. Justru membuat Allah memuliakan kita ketika kita tetap sanggup beramal soleh, ketika kita tetap terlihat kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena menyandarkan segala pertolongan dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada lagi prasangka buruk sama Allah, gak ada lagi ngerasa aku bisa nggak ya, bisa, kita insya Allah bisa dalam menjalani ujian apapun. Contohnya apa? Udah dicontohin sama Allah lewat adanya orang-orang perempuan-perempuan hebat yang ada di Palestina. Tadi saya lihat ada anak kecil ya, lihat video anak kecil itu kisahnya luar biasa sekali. Suatu kisah yang buat kita dapat nasi bungkus, nasi kotak kalau hari Jumat apalagi biasa banget ya. Buat mereka dapat nasi bungkus, nasi ayam itu hal yang luar biasa. Jadi hari itu kita dapat request, ini nanti ada di Gaza Utara, kita mau kirim makanan siap saji, oke gitu. Dan setiap mau distribusi, biasanya saya selalu deg-degan. Kenapa? Karena itu kan kita kayak ngirimin tim ke tempat pengungsian gitu kan, ke camp-camp. Yang bisa jadi kapanpun nanti ada tentara nembak atau ada rudal, bisa jadi mereka meninggal bawa bantuan kita. Karena itu pernah kami alami, waktu itu kirim air dan bahan makanan, ada namanya Dr. Abu Malik rahimahullah, bawa bantuan dari kita, tiba-tiba mobilnya itu udah ditarget sama tentara Zionis Israel. Jadi kalau ini mobilnya dari atas sengaja banget naruh rudal, dan bantuan dari kita tuh kayak air dan bahan makanan itu hancur, dan jasadnya juga udah gak bisa kita kenali.
Jadi setiap distribusi tuh kayak deg-degan banget. Hari itu saya dapat video si anak ini tadi dapat makanan. Seneng dong ya kan. Biasa lihat di media sosial anak-anak pada menangis karena nggak dapat makanan, antri panjang, tiba-tiba kosong cuma bawa panci kosong, kan sedih banget ya rasanya, kayak aduh pengen kirim makanan lagi gitu. Hari itu berhasil tuh. Saya dapat video si anak namanya Abdurrahman itu. Si anak bawa nasi tadi itu, nasi. Terus senyum gitu kan. Semuanya oke, tim selamat, udah terdistribusikan, alhamdulillah. Dapat laporan videonya, udah malam hari saya dicat lagi. Ingat nggak tadi anak kecil katanya, yang tadi kita kirim videonya? Iya. Kamu tahu nggak, 1 jam setelah dia makan, bahkan makanan itu kayak satu nasi itu nggak langsung dihabiskan, tapi dibagi 2 biar cukup gitu untuk malam harinya, karena kan kita baginya siang hari. 1 jam setelah dia makan, itu kamp pengungsiannya dirudal, dibom sama tentara Zionis Israel. Dari situ kayak ya Allah gitu, ada pelajaran besar yang bisa kita ambil, terutama saya pada hari itu. Berarti itu rezeki terakhirnya dia. Makanan dari kita itu rezeki terakhirnya dia. Benar ya, seseorang itu tidak akan meninggal kecuali sudah habis rezekinya. Mungkin rezeki dia hari itu adalah nasi dari kita. Dia makannya di dunia, kenyangnya di surga. Karena bahkan nasinya pun belum habis karena dibagi 2. Kalau dimakan sekaligus nanti malamnya pakai apa? Jadi memang makannya dibagi 2. Kan dari saya dapat cerita dari sana. Bahkan sisa nasinya tuh masih ada. Cuma dia udah terlanjur kena pecahan bom, meninggal. Abdurrahman yang makannya di dunia, tapi kenyangnya di surga, insya Allah syahid. Dan dari situ kita belajar hal besar bahwa kematian bisa datang kapan saja, dan yang lebihnya lagi, rezeki itu akan tetap sampai sama kita sampai nanti kita meninggal. Kalau emang rezeki kita akan sampai, dan rezeki kita nggak akan habis kecuali usia kita sudah habis. Dan mudah-mudahan kisah ini menjadi kisah penutup untuk kita lebih percaya lagi sama takdirnya Allah, lebih percaya sama pengaturan Allah, lebih ikhlas, lebih ridho lagi sama apa-apa kejadian-kejadian yang Allah pilihkan buat kita untuk kita hadapi. Karena insya Allah kita akan selalu baik-baik saja, karena sejatinya musibah terbesar bukan ketika kita kehilangan kesehatan, bukan ketika kita kehilangan harta, bukan ketika kita lagi dipersulit dalam urusan dunia. Musibah terbesar adalah ketika Allah persulit kita dalam urusan ibadah. Musibah terbesar adalah ketika Allah persulit kita dalam urusan beramal solih. Karena sejatinya tugas kita di dunia untuk ibadah. Kalau cuma urusan sakit, gak punya uang, dijahatin orang, itu semuanya dunia. Nanti ada aja jalan keluarnya. Nanti kalau sakit ada sehatnya. Dijahatin orang, nanti ada orang-orang yang baik. Kalau soal keuangan, kalau udah rezeki kita ada aja, nanti Allah ganti semua kehilangan kita. Tapi kalau udah ujiannya soal dipersulit ibadah, gak bisa bangun sholat subuh misalnya, atau kehilangan kesempatan untuk puasa Ramadan, atau sholatnya misalnya lalai banget di akhir waktu, harusnya yang bisa sholat tahajud jadi nggak tahajud, harusnya bisa sholat duha nggak sholat duha, harusnya hari ini bisa berjuang duduk di majelis ilmu, tapi ternyata kita nggak mau berjuang, tapi ternyata kita skip gitu, kehilangan kesempatan untuk bersedekah, harusnya kita bisa sedekah tapi kita skip gitu. Itu sebenarnya musibah. Musibah besar adalah ketika kita diuji dengan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Makanya kayak saya pengen banget ngingetin diri saya sendiri sama semuanya, minta tolong sama Allah, ya Allah tolong hamba permudah dalam melakukan ibadah dan amal solih, persulit dalam melakukan dosa dan kemaksiatan. Kapanpun kita bisa diuji sama Allah, bahkan dalam hidup di surat Al-Anbiya 35 itu kita akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Setiap jiwa akan merasakan mati dan kita akan diuji dengan kebaikan dan keburukan gitu. Jadi selama kita hidup akan selalu ada aja ujiannya. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah ketika diuji, yang penting kita masih dimudahin Allah untuk sholat 5
waktu, maka hidup akan tetap baik-baik saja. Karena dalam Al-Quran Allah bilang, wasta'inu bisobri wasolah, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Belajar dari orang-orang di Palestina, apapun musibahnya, mereka paling berat-beratnya musibah ya kan gitu, kehilangan harta, jiwa, rumah, semuanya nggak ada, tapi mereka nggak pernah kehilangan kesempatan untuk ibadah, tetap sholat 5 waktu, bahkan menghafalkan Quran. Setiap rumah, satu rumah minimal itu ada satu penghafal, satu hafiz atau hafizoh. Mereka paham benar bahwa hidup mereka poinnya bukan tentang ujian, bukan tentang ujian dunia. Poinnya adalah tentang bagaimana kita tetap bisa melakukan ibadah, amal-amal solih selama kita hidup, dan meskipun banyak ujian yang terjadi. Mudah-mudahan ini jadi penguat buat kita semuanya. Begitu saja yang bisa sampaikan, udah 8:30, nggak berasa. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada jamaah saya minta maaf. Apa kita ada sesi tanya jawab? Gak ada? Ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Atau mau ada, tadi udah pemutaran video? Belum? Ada pemutaran video? Saya mau tunjukin tentang Masjidil Aqsa, karena saya pengen banget mudah-mudahan dari Masjid Al-Ukhwah ini suatu hari nanti yang ada di sini ada yang bisa mewakili untuk berjuang untuk bisa datang ke Masjidil Aqsa. Ini ada panitianya yang bisa bantu sebelum kita tutup kajian pada malam hari ini, atau ada yang mau bertanya? Persilahkan. Ada? Tidak ada? Kenapa? Iya, ini panitianya. Bapak-bapak, Insya Allah. Mohon maaf, ini saya di atas. Duduknya maaf. Ya. Apa ada pemutaran video? Iya. Mau diputar? Nanti. Oh, ini bisa. Video yang mana ini, Mas? Dikasih ikan. Oh iya. Ini video Abdurrahman tadi yang saya ceritakan. Pagi kita masih bisa lihat senyumnya. Dengan nasi bungkus tuh ada 2. Ini memang nggak ada suaranya ya, Mas? Ada suaranya nggak? Selang 1 jam dari itu, bahkan dia masih senyum ya. Karena benar-benar bahagia dapat sebungkus 2 box nasi dari kita, lihat senyumnya. Bahkan ketika tadi lihat di kantong jenazahnya masih tersenyum. Abdurrahman yang makannya di dunia tapi kenyangnya di surga. Dan doakan mudah-mudahan setiap bulannya kita bisa terus rutin untuk membersamai anak-anak di Gaza. Lihat, masih senyum. Tadi kita bikin video, pas bikin video kita lihat giginya masih kelihatan banget ya, seneng gitu. Lihat, pas meninggal pun dalam keadaan senyum, bahkan masih ada nasinya yang belum dia habiskan karena untuk persediaan. Insya Allah. Terus ada Insya Allah ya. Tempat tinggalnya boro-boro kayak kita. Tempat tinggal itu kalau kita ke camp pengungsian, selimut itu jadi tembok, terpal yang benar-benar gampang robek, apalagi ini mau musim dingin ya. Di camp tuh biasanya banyak bayi-bayi yang mereka hipotermia, yang mereka meninggal dunia karena kedinginan. Dan mudah-mudahan ketika kita lihat video ini kita jadi lebih kuat lah, gak usah khawatir soal rezeki, dan kita bisa meninggal kapan saja. Dan ada orang-orang di sana yang hidupnya lebih berat dari kita, yang mungkin sebagian rezekinya kita adalah sebagian juga rezeki buat
buat mereka. Gitu. Ada lagi video yang lain? Ini aja atau cuma satu? Nggak ada lagi, Aminah? Kayak ya mungkin karena udah malam juga, insya Allah itu saja dari saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada jamaah saya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya ya jamaah, insya Allah nanti bulan Agustus tanggal 19 insya Allah akan berangkat lagi ke Palestina untuk distribusi bantuan, lalu lanjut ke Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah kasih kelancaran, kesehatan, dan mudah-mudahan saya doakan jamaah di sini suatu hari nanti Allah undang untuk bisa sujud juga ke Masjidil Aqsa, untuk bisa mendatangi masjid yang mulia, dan mudah-mudahan silaturahmi kita ini bisa panjang di dunia sampai nanti kita kumpul lagi di surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.